Iya, apa ya? Nah, kayak masih dekat-dekat begitu kan. Intinya melakukan pendekatan lah. Pendekatan gitu kan. Ada strategi. Ada strategi A, B gitu. Oke, pemirsa podcast Obrol Ringan, kembali lagi bersama saya di sini yang memandu acara program podcast Obrol Ringan di media Flores Kreatif TV. Tadi Jesse, itu menarik sekali ya. Kan sudah kembali tuh dari praktik ya di Makassar. Ada tidak cerita-cerita menarik selain, kan dulu ada pacarnya juga kan? Oh, iya. Itu bisa kira-kira membagi, ini bicara membagikan waktu ya. Iya. Yang namanya pada zaman-zaman masih remaja, apalagi masih ke sekolah, waktu belajarnya disisihkan seperti apa, terus bersama keluarga, bersama teman, bersama pacarnya juga, itu susah tidak atur waktunya? Atau mau lebih banyak menghabiskan waktu pacaran atau bersama teman-teman, atau mungkin yang lain? Mungkin apa ya, saya jujur ya, mungkin namanya juga namanya juga anak muda dulu ya. Namanya juga Remaja lah ya. Remaja lah. Pasti ada waktu untuk belajar, pacaran, gitu. Ya apa namanya, saya sempat maksudnya ada pacar yang lebih, maksudnya lebih serius ya? Iya, lebih serius. Ngomong-ngomong, pacarnya berapa dulu? Pas itu total semuanya berapa? Saya tidak tahu, banyak. Terlalu banyak ya? Tidak terlalu, maksudnya yang lebih serius lah. Ada ya, satu orang, 1, 2, 3. Lebih serius itu dulu dari mana ya? Kan pacarnya dulu kan mulai dari kelas 1 ya? Iya, dari kelas 1. Pacarnya sama kelas kakak angkatan ya? Iya, terus itu berapa tahun? Saya kan tamat SMA, tamat SMP. Dia tamat SMA. Kalau yang kelas 3 SMA itu, saya kelas 1 itu kan yang masih pas pertemuan di asrama gitu kan. Pertemuan di sekolah misalnya. Kayak ada naksir-naksir, itu kah anak baru kah, anak kelas 1. Oh iya. Apa ya? Nah, kayak masih dekat-dekat begitu kan. Intinya melakukan pendekatan gitu kan. Ada strategi. Ada strategi A, B gitu. Terus akhirnya kan yang paling serius itu dulu saya punya pacar dari Kempo. Dari Kempo yang paling serius. Kamu pas itu kelas berapa? Saya masih kelas 1. Kelas 1. Pesan dari SMP. SMP kelas 3. Dia kan mau lanjut sarjana, maksudnya kuliah kan. Mau lanjut kuliah. Saya mau lanjut SMA. Saya kan masih SMA, dia kan sudah tamat selesai SMA. Iya, kamu kan kelas 2 ya pas itu? Saya masih kelas 1. Kelas 1 SMA. SMA dia sudah mau masuk kuliah. Sudah selesai berarti dia. Sudah selesai. Makanya dia kuliah, kamu masuk SMA kan? Sama saya terus berpacaran sudah 1 tahun kan pacarannya. Hampir ya main 2 tahun 2 tahun bersama. Tidak selingkuh pas itu toh? Diselingkuh sih karena dia kan pergi kuliah kan, sekolah kan, sempat selingkuh juga karena dia begitu namanya juga anak sekolah kuliah ya. Pasti ada pertemuan singkat di kampus atau bagaimana gitu. Kita kan tidak tahu gitu. Apalagi kan kita masih labil, maksudnya labil masih sekolah SMA. Dia labil dalam meningkat persarjanaan. Iya. Kita masih labil SMA. Ngomong-ngomong, apa yang membuat Jessie serius sekali pacaran dengan dia? Karena dia itu dulu ya, karena sempat maksudnya jujur, baik dalam pacaran. Terus mungkin karena dia sekarang kan dia sudah kehidupan lain. Saya juga kan kehidupan lain sekarang. Pas saya pacaran dengan dia itu
sampai dia bermotivasi misalnya sekolah baik, ingat kamu masih kelas 1 SMA. Kalau saya, kamu jangan terlalu pikirin karena saya kan sudah selesai SMA. Yaitu kamu harus jaga diri baik-baik, pacaran jangan terlalu meresponkan gitu kan, biasa aja. Ingat maksudnya ingat kamu masih belajar gitu. Intinya dia mengingatkan masa sampai depannya. saya tidak terima cowok lain. Itu ya. Asli. Pada saat pacaran bersama si dia lah ya. Sampai saya menangis maksudnya gara-gara baru maksudnya kak, sampai pacaran bertahun-tahun gitu. Sampai saya nangis, sampai sempat tidak bergabung dengan teman-teman gara-gara pacaran, maksudnya kak sampai segitu pacarannya loh. Akhirnya hilang begitu saya kabar. Ya akhirnya saya memilih lebih hilang kabar. Yang hilang kabar itu siapa dulu? dia. Oh, dia hilang kabar. Iya, saya kan berpikir kan dia kan anak kuliah. Pas hilang kabar itu Jesse kelas berapa? Mau naik kelas 2 sudah. Mau naik kelas 2 sudah hilang kabar. Kelas 1 mau naik, hampir mau kelas 2. Jesse sudah tidak dapat kabar lagi dari dia. Dapat kabar lagi. Sehingga langsung putus atau Mau putus lagi, kita hilang saja kabar. hilang. Berarti tidak ada Tapi komunikasi. karena dengar dari teman-teman, ada ceweknya sudah anak kuliah, anak itu dari sini dari situ. Sudah akhirnya saya merasa risih sudah kan. Rasa risih karena saya masih SMA. Jadi clear, selesai. Clear sudah. Akhirnya saya bermain jomblo, akhirnya Sempat jomblo pas itu. jomblo. Itu berapa bulan? Lama tuh, lama betul. Sama langsung maksudnya ada yang deket-deket gitu kan. Kelas 3 langsung maksudnya kayak PDKT gitu, langsung kasih salam, maksudnya kayak interaksi, maksudnya kan ya mereka kan jalan di depan sekolah tuh, di depan kelas ruangan, langsung itu kak, maksudnya kayak ada naksir satu sama lain kan, dari mana siapa namanya gitu, coba kamu kayak lewat teman gitu kan. Oh, cuma naksir sepintas itu saja ya? Iya. Karena maksudnya Berat mas, sebentar, selesai kan jomblo ya? Sudah masuk kelas 2 lah, jomblo. Itu berapa tahun itu? Atau berapa bulan apanya? jomblonya? 6 bulan lah. 6 bulan. Akhirnya saya Masa pindah ke kos. Oh, jadi pas itu masih di asrama. Iya, masih di sana. Makanya dulu itu. Karena beda banget. Setelah itu pacaran lagi. Tidak. Setelah 6 bulan pacaran lagi. Pacaran dengan Orang lain sudah? Oh iya, pacaran orang lain. Itu Banyak yang kasih ini sudah begini-begini. Kasih salam. janji-janji ya? Janji-janji begitu. Maksudnya ketemu musuh singkat begitu kan. Apa ya, minta nomornya apa ya begitu. Responnya Ya, apa? respon juga sih biasa. Iya, dari mana memangnya? Minta nomor apa? Nomor apa sini? Kamu maksudnya biasa-biasa aja juga jawabnya. Tidak jawab. Setelah itu tidak ada yang serius ya? Tidak ada yang serius. Sampai Itu sekarang? statusnya. Belum tahu juga sekarang. Karena masih dalam kehidupan proses, maksudnya mencari nafkah. Dulu pas zaman SMA itu berapa kali pacaran? Tuan, tidak sampai Ada mungkin berbulan-bulan. Mungkin minggu saja. minggu langsung putus. Putus. Bulan lagi. Pacaran lagi dengan orang lain. Putus Satu lagi bulan. seminggu. Setiap minggu. Tidak terlalu begini kan, maksudnya 1 minggu kan. Kadang lagi hilang kabar. Hilang 2 kabar. minggu lagi baru kabar lagi. Gitu. Yang hilang kabar itu siapa? Jesse sendiri? Sama-sama juga kan. Karena tidak konsentrasi dengan milenial kayak pacaran begitu. Stres maksudnya. Kalau di total pacaran gaya-gaya seperti itu berapa Jesse punya? Jangan bilang, saya sudah bilang. Masuk belasan, puluhan? Nggak belasan. Iya. Saya juga sih bukannya sok pameran muka baik atau tidak ya. Mungkin itu kan laki-laki juga mau dengan kita juga kan. Iya. Itu pun juga kita. Terus dulu Jesse cita-cita jadi apa? Cita-cita Pas SMA itu cita-citanya sebagai kan jurusan hotel. Tentu ya
adalah harapan atau keinginan? Apakah selesai SMA ini mau kuliah atau mau kerja atau mungkin ada cita-cita lain di luar itu? Sempat saya punya cita-cita itu gagal, maksudnya selesai SMA kan. Saya sudah selesai SMA. Saya punya cita-cita dari dulu, dari kecil, dari SMP, SMA, namanya juga cita-cita kan. Itulah polisi. Polisi. Ya. Jadi tidak tercapai. Tidak tercapai banget. Mungkin Tuhan akan mempersiapkan ya. Sesuatu Saya yang lain di cita-cita itu. Ya? Mungkin di tempat ini saya bisa mencapai yang terbaik dalam hidupnya saya gitu. Ya, namanya keinginan dan cita-cita itu kan tidak bisa dipastikan apakah itu terwujud atau tidak, atau mungkin Tuhan mempersiapkan yang lain yang lebih layak. Iya, mungkin banget. Nah, selesai itu Jesse langsung kuliah atau tidak? Selesai SMA ini selesai SMA atau saya lebih fokus, maksudnya karena saya punya kan pengen sekali cita-citanya saya ini tercapai banget. Akhirnya saya pulang kampung. Saya minta kepada orang tua, maksudnya bagaimana selanjutnya saya punya sekolah ini kan. Saya kan sudah selesai SMA gitu, saya mau lanjut. Akhirnya saya pulang sama mau kepada orang tua saya langsung bilang, Bapak, saya mau jadi sekolah polisi. Apakah itu sedia mau saya jadi sekolah polisi? Gitu. Akhirnya dari situ Bapak berpikir, kamu mau sekali sekolah polisi? Mau banget Pak. Apakah itu mampu? Bilang, kalau kamu mampu, saya akan cerita sama saudaranya kamu nanti, kakak-kakaknya kamu, sama keluarga-keluarganya kamu. Oke Bapak, saya siap Bapak, kalau Bapak itu siap. Nah, dari situ saya lebih fokus lebih fokus karena saya punya cita-cita ini kan. Ini sudah di tangan saya. Nah, sampai di situ saya balik Labuan Bajo lagi. Maksudnya dari omongan teman-teman, dari juga maksudnya karena kan pernah saya kan ikut paskibraka kan. Pas SMA itu? Iya, berapa kali Pak? Satu kali saja. Karena ada info dari maksudnya kan ada namanya tentara, terus bilang kalau kamu bisa mau daftar nanti tidak ada pungut biaya. Nah itu intinya, kamu bisa balik dulu, lapor sama orang tua dulu apa yang kamu inginkan gitu. Saya pengen sekali Pak, cita-cita saya seperti Bapak di sini. Nah, kata kamu bisa, nanti kamu orangnya cocok sekali loh, cocok banget jadi masuk di Poluan. Terus bodinya kamu, terus cocok deh kamu jadi masuknya. Itu dukungan dari dulu. Akhirnya sampai saya bilang, benar ya Pak ya? Ya saya cocok ya, dari cocok. Kalau kamu memang serius, kamu harus laporkan dulu kepada orang tua kamu. Akhirnya saya lapor lagi, balik lagi ke kampung. Saya bilang, pas sorenya saya lapor lagi, Bapak, saya mau omong yang lebih penting dalam hidupnya saya. Omong saja ke anak, omong apa saja yang kamu mau. Akhirnya saya omong, Bapak, Mama, saya mau sekolah jadi polisi. Sama saudara-saudara saya, apakah itu sanggupkah saya masuk sekolah jadi polisi? Gitu. Terus kalau memang itu siap, supaya saya bisa turun ke Labuan Bajo lagi, kan di bawah nanti tidak ada pungut biaya. Akhirnya mungkin di situ mereka ada kebingungan, karena mungkin kedengarannya kan, karena pendaftaran sekolah waktu daftar itu kedengarannya. Memang sih kalau dari orangnya kan tidak ada pungut biaya. Berarti itu apa ya? Intinya ada satu dan lain hal lah
yang Iya. membuat cita-cita Jessie ini tidak tercapai sampai hari ini. Sekarang ini harapannya dalam hidup seperti apa? Apakah Oke. mau kerja atau mau lanjut kuliah? Kan sudah selesai semua atau? Harapannya saya saat ini saya pengen bekerja lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Terus kalau soal sekolah itu mungkin itu saya urusan belakang. Oh itu. Karena Berarti saya sekarang fokusnya mau cari fokus, kerjaan. Sekarang sudah bekerja berarti? Ya kalau kerja sih lumayan, maksudnya masih merintis gitu kan. Kerja di tempat orang lain atau usaha sendiri? Tempat orang lain. Tempat orang lain. Tapi kerjanya di hotel ya? Lumayan sih karena masih. Kan jurusan hotel. Ya, karena kemarin baru mungkin berapa minggu sudah ya di villa. Kerja di villa ya, di Iya. Labuan Bajo ya. Jadi selain pekerjaan itu ada tidak harapan dan keinginan selain dari cita-cita yang sudah disampaikan tadi, mungkin selain dari jadi pekerja di villa itu, ada tidak selain itu keinginan yang belum tersampaikan hari ini? Ada sih. Saya pengen sekali. Saya kan satu-satunya. Saya kan orang tua saya kan sudah meninggal, ibu saya. Saya pengen sekali pengen sekali membahagiakan saya punya bapak. Cita-cita terbesar dalam hidup Jessie sendiri ya. Maksudnya supaya bapak yang saya tuh, apalagi kan saya anak perempuan, maksudnya satu-satunya kan memang saya dulu anak perempuan satu-satunya yang dicari gitu. Oke. Jadi itu cita-cita besar Jessie yang belum terwujud hari ini, memberikan kebahagiaan pada bapak ya. Semoga ya namanya juga Ya. keinginan ya. Keinginan. Semoga terjawab lah dengan kesuksesan Jessie ke depan, masa depan. Mungkin Jessie suatu saat ya, namanya kita tidak tahu ya, masa depan kita itu tidak bisa kita ukur dari hari ini. Mungkin suatu saat Jessie lebih sukses. Amin. Ya, mungkin Jessie lebih jago, lebih hebat dan bisa membahagiakan bapaknya. Ya. Mungkin bersama dan membanggakan lah untuk keluarga besar. Membanggakan keluarga juga. Saya pengen banget. Terus sekarang Jessie, sebelum kita tutup mungkin ada quotes kepada pemirsa podcast Obrol Ringan yang mau disampaikan, kata-kata yang mau mungkin ini menjadi inspiratif. Ya. Teman-teman, terima kasih ya telah menonton video saya pada malam hari ini. Saya bersyukur banget channel YouTube-nya kakaknya. Saya bersyukur karena saya bisa diundang di YouTube-nya dia dan bisa memotivasi saya punya kehidupan. Saya bersyukur banget. Ingin yang terbaik lah dalam kehidupan saya. Saya pengen saling membahagiakan kedua orang tua saya dan saudaranya saya. Yang lebih utama itu kepada bapaknya saya belum bisa membanggakan bapaknya saya karena dari dulu saya pengen sekali bapak itu seperti apa sekali, pengen saya punya kehidupan, apalagi saya sebagai wanita satu-satunya anak yang mereka cari dulu. Oke, pemirsa podcast Obrol Ringan, terima kasih sampai hari ini masih menyaksikan podcast Obrol Ringan di Media Flores Kreatif TV. Sudah menyaksikan dan mendengar perbincangan hangat kita bersama Jessie, generasi milenial Labuan Bajo.